كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Allah Ta'ala mempertemukan kita pada pertemuan kajian kalam hari ini. Mudah-mudahan segenap yang kita siapkan, segenap yang kita amalkan jadi bukti mahabbah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pembuktian kita ingin selamanya nailun mardatillah, meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal mutaqabbalan, semua kegiatan yang Allah terima untuk menjadi bekal kita di akhirat kemudian. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada baginda alam, panutan insan, habibana, nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, kepada sejumlah sahabat yang mulia, dan kita berazam mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah Ta'ala yang senantiasa mendapatkan hidayah Allah Ta'ala dan nanti mendapatkan syafaatul uzma. Rabbana qina azabaka yauma tub'atsu ibadaka. Ya Allah, jagalah kami semua manakala dibangkitkan nanti di arah mahsyar di hadapan hamba-hamba semua yang Allah berikan kenikmatan usia dan kenikmatan iman. Para bapak, para ibu, juga semua remaja yang hadir pada kajian kali ini, insya Allah kita meneruskan ayat kelima dari surat Al-Kahfi, surat nomor ke-18. Ayat yang kelima ini Allah Ta'ala menggambarkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Secara makna, secara arti, ini mengandung pengertian ayat ke-5 ini dengan satu terjemahan. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Wala liabaihim. Begitu pula sama tidak memiliki pengetahuan nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Yaquluna illa kadziba. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali atau melainkan dusta. Para bapak, para ibu yang Allah muliakan, kemudian kalimat ini disebutkan malahum bihi min ilmin. Menurut para ulama, ay bihadzal qaul allazi iftarauhu. Ucapan yang senantiasa mereka membuat-buat. Jadi ucapan yang tanpa dasar. Bighairi isnadin, tanpa dasar, tanpa ada basic pengetahuan. Itu hanya sifatnya iftara, dibuat-buat, diada-ada, bahwa kaza wa kaza, ini begini. Liman, kata siapa? Siapa yang bicara gitu? Ya itu pokoknya menurut perkiraan begitulah.
tanpa ilmu. Kemudian disebutkan juga bahwa kalimat malahum bihi min ilmin wa tafakauhu. Mereka sengaja mengada-ngada, membuat dan mengada-ngada. Mangga kalau bet. Jadi ini gambaran bahwa ucapan yang tanpa dasar, ucapan yang tanpa ilmu pengetahuan. Ucapan mana? Ucapannya tentang masalah ayat keempat itu. Ada kalimat qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan bahwa kami ini menyembah anak Allah, menyembah putra Allah. Ini ucapan yang sifatnya kizbun, bohong saja itu. Tidak ada dasar, tanpa satu sanad yang kuat ya. Kemudian diteruskan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Dan tadi menyambung bahwa sebentar ada yang terlewat. Malahu bihi min ilmin, mereka tidak memiliki pengetahuan. Wala li abaihim juga sama, tidak punya pengetahuan tanpa dasar ilmu bagi para nenek moyang mereka, para pendahulu mereka, sama tanpa dasar, tanpa ada pengetahuan, tanpa ada dasar ilmu sedikit pun. Wala li abaihim ay li aslafihim, para pendahulu mereka. Jadi yang dia ucapkan, yang mereka orang musyrik ucapkan bahwa mereka beribadah kepada Allah, beribadah kepada putra Allah, itu tanpa dasar. Itu hanya ucapan, bisa jadi mereka ittiba li syahwat, ucapan yang berdasarkan hanya ucapan dari emosi saja. Atau qaulun bighairi ilmin, ucapan tanpa ilmu, asal bicara aja. Ini harus hati-hati. Karena ada satu hadis, man kasura kalamuhu kasurat saqatuhu. Orang yang banyak bicara, dia banyak terpelesetnya. Wa man kasurat saqatuhu kasurat zunubuhu. Orang yang banyak terpeleset, dia banyak dosanya. Wa man kasurat zunubuhu kanatin naru aulabihi. Orang yang banyak dosa, kanatin naru aulabihi, lebih cocok neraka tempat tinggalnya. Jadi kita pun mengambil intibar, jangan asal bicara, wajib kita memberikan satu dilalah, dalil keterangan berdasarkan fakta ilmu pengetahuan. Ini orang musyrik ini gambaran yang jangan ditiru. Diteruskan kepada kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Alangkah buluk, alangkah jelek, alangkah tidak baik kalimatan takhruju min afwahihim. Kalimat takhruju yang keluar min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Ditafsirkan laisa laha mustanidun. Tidak ada mereka bicara satu dasar. Tidak ada satu sandaran ilmu pengetahuan. Tanpa dasar suatu dalil yang jelas, yang sahih. Siwa qauluhum, hanyalah itu ucapan dia saja. Hanya ucapan asal bicara. Asal terucap ucapan aja udah, tanpa dasar. Ini hati-hati, makanya dalam sebuah hadis disebutkan bahwa wahal yukabun nasu finnari ala wujuhihim ila hasoida al-sinatihim. Banyak orang yang dibenamkan wajahnya ke neraka jahanam ila hasoida al-sinatihim. Hanya karena ucapannya yang buruk ya, hasil ucapan lisannya yang dia fasad, membuat kerusakan, atau tanpa dasar ilmu dia.
asal bicara. Ini harus dijadikan bahwa kita bicara punya standar pengetahuan, punya dasar, sehingga bakal kita pertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, diteruskan bahwa setelah kalimat tadi disebutkan takhruju min afwahihim, keluar dari mulut mereka yang buruk, ada keterangan wala dalilun lahum alaiha illa kizbihim. Tidak ada dalil tanpa keterangan, illa kizbihim, hanyalah dia bohong aja. Ini harus kita renungkan, jangan-jangan kita berdalih misalnya tidak bisa datang atau semacam alasan itu tanpa biqauli syar'i lah, ghair muwaqqali syar'i, tidak sesuai dengan syariah. Ini hati-hati juga, karena sangat mungkin banyak dorongan-dorongan untuk membuat alasan sebagai dilalah, sebagai bantahan dalil untuk kita direkomendasi tidak hadir ya, baik ke tempat kerja kita, ke manapun, itu bagian dari akhlak yang yang jahat, yang kurang baik. Diteruskan, insya Allah ini orang-orang musyrik yang dianggap di sini ya, karena ini qaulul musyrik, ucapan orang musyrik yang mengaku mereka beribadah kepada anak Tuhan. Diteruskan pada kalimat berikutnya, ila kizbihim, hanyalah kebohongan mereka tanpa dasar, dan itu hanyalah kebohongan dari ucapan mereka. In yaquluna illa kadziba, in hanyalah yaquluna ucapan, ila melainkan kadziba, kebohongan. Jadi ucapan mereka dikuatkan bahwa sudah tanpa dasar, juga tidak ada dalil, dan mereka bohong. Iyaquluna illa kadziba. Ucapan mereka orang-orang musyrik ini, ya Allah ya Karim, hanyalah kebohongan. Tapi musyrik dulu zaman ada Abu Lahab, zaman ada Uqbah bin Mu'ayth, zaman ada namanya An-Nadhr bin Harith, itu zaman Rasulullah dulu ketika dakwah di Mekah. Jangan-jangan sekarang lahir para pengikut ya, asba, pengikut-pengikut dari Abu Jahal ya, yang ingin meraih kekuasaan dengan kebohongan. Ini hati-hati, karena lahir generasi-generasi Uqbah bin Mu'ayth, Nadhr bin Haris, Abu Lahab yang baru ini harus dikikis habis. Jalannya hanyalah kita taqdimul akhlakul karimah, mengedepankan akhlak yang mulia dengan segenap akhlak yang Rasulullah contohkan. Bapak yang Ibu dan Ibu yang Allah muliakan, diteruskan pada ayat kelima bahwa ternyata di sini sebagai keterangan ucapan orang-orang Quraisy yang menyebutkan pada ayat keempat bahwa mereka menjadikan Allah ya sebagai sembahan, Allah punya anak, itu ucapan yang tanpa dasar, tanpa keterangan, hanyalah sementara, itu hanya kebohongan dia. Diteruskan pada ayat keempat. Oh, tadi sebentar. Ada sebuah asbabun nuzul ya. Saya jadi lupa nih. Asbabun nuzul bahwa ayat ini turun ketika orang-orang Quraisy yang diantaranya ada Abu Jahal, Abu Lahab, juga An-Nadhr bin Harith berserta Uqbah bin Mu'ayth. Dua orang, Nadhr bin Harith, Uqbah bin Mu'ayth, ini disuruh oleh orang-orang Quraisy untuk datang ke Madinah, menanyakan ke Yathrib ya, Madinah, menanyakan tentang bagaimana Rasulullah Muhammad ya di pandangan mereka para pendeta Yahudi, dan menanyakan 3 hal. Kemudian An-Nadhr bin Harith juga Uqbah bin Abi Mu'ayth datang ke Yathrib, datang ke Madinah, dan menanyakan kepada pendeta Yahudi di Yathrib tentang bagaimana akhlak Muhammad, bagaimana tentang pengakuan beliau. Kata pendeta, coba tanyakan kepada Muhammad tentang 3 hal. Bagaimana
seorang pemuda yang mengembara, yang punya kehebatan sampai dia masuk ke sebuah gua. Dan orang-orang yang mendengar kisah tersebut, yang mendengar ada kejadian tersebut, sangat kagum, sangat takjub. Tanyakan kepada Muhammad. Yang kedua, ada raja yang dia berangkat ke masyrik, ke barat, ya, ke timur, dan itu raja, siapa rajanya? Yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh, tentang masalah ruh, tentang masalah nyawa. Kalau Muhammad bisa menjawab, berarti Muhammad itu benar seorang rasul. Kalau dia malah bicaranya hanya qila wa qala, ini itu nggak jelas, dia pembohong. Tinggalkan saja, jangan diikuti. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth juga Nadhr bin Harith pulang ke Mekah dan beliau mengumpulkan orang-orang pembesar Quraisy, Kubarul Quraisy di Mekah tuh, beserta para sahabat yang ada di Mekah, juga segenap orang-orang Quraisy. Langsung ditanyakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Muhammad, kaifar yuka, bagaimana pendapat Anda tentang masalah ada seorang pemuda yang punya kisah berjalan dan dia tiba-tiba masuk ke sebuah tempat yang membuat orang jadi kagum mendengar kisahnya. Yang kedua, siapa raja yang bisa berangkat ke barat ke timur dan dia punya kekuasaan yang hebat. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang masalah ruh, masalah nyawa? Akhirnya Nabi Muhammad berkata, ya, menjawab ucapan pertanyaan dari Nadhr bin Harith, orang Quraisy tadi, juga Uqbah bin Abi Mu'ayth, di hadapan masyarakat, di hadapan para sahabat, dan langsung jawaban pertama mengenai pemuda yang tadi ada, yang berkisah sangat menakjubkan, langsung dijawab, dibacakan surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 16. Itulah Ashabul Kahfi. Kata Rasulullah di hadapan orang-orang kepada Uqbah bin Abi Mu'ayth, juga kepada Nadhr bin Harith. Uqbah pun terperangah dia. Ini Muhammad masih bisa menjawab ini. Padahal ini anak saya baru kemarin sore lah. Hebat dia tuh. Tapi aku tidak mau mengikuti hebatnya Muhammad dan tidak mengakui bahwa Muhammad itu orang yang punya kemampuan yang hebat. Yang kedua, kata Rasulullah, raja atau penguasa yang ke sana kemari, bisa ke barat ke timur dengan kekuasaan yang hebat, itulah Zulkarnain. Dan dibaca pula surat Al-Kahfi ayat 83 sampai ayat 101. Ini pun jawaban yang cukup membuat tepat dan membuat telak orang-orang Quraisy. Sampai Nadhr bin Harith juga Uqbah bin Abi Mu'ayth, dia merasa bingung juga. Muhammad tuh pandai juga bicara dia tuh. Tadinya aku ingin menampakkan Muhammad tuh nggak ada apa-apanya dia. Anak kemarin sore lah. Bisa rontok, bisa hancur. Ternyata enggak juga Muhammad tuh. Hebat juga Muhammad ini dalam ungkapan emosi Nadhr bin Harith, juga Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kemudian Rasulullah menjawab yang ketiga, masalah ruh. Jawaban Rasul sebutkan langsung dibaca surat Al-Isra ayat 85. Kata Rasulullah, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan kamu bertanya mengenai ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah masalah nyawa urusan Rob kami, Rob aku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Jadi Uqbah, kata Rasulullah, juga Nadhr, juga semua orang, masalah ruh urusan Allah Ta'ala. Mari kita beriman, ucapkanlah la ilaha illallah. Rasul mengajak mereka untuk mengucapkan syahadat. Tapi Uqbah bin Abi Mu'ayth, juga Nadhr bin Harith, dia malah enggan untuk mengucapkan syahadat alias mengakui Rasulullah sebagai Nabi, sebagai Rasul, Khatamul Anbiya. Dia nggak mau.
Ini asbabun nuzul ayat yang kelima. Hadirin Bapak Ibu para remaja semua, kemudian ayat ke-6 diteruskan, insya Allah ini beda topik dengan ayat yang barusan, tapi ada mutasil hubungan, ada itis hubungan, ada hubungan insya Allah. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran. Ini ayat dari fala'allaka bahi'un nafsaka. Ayat yang ke-6. Bahwa kata Allah Ta'ala, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu sendiri? Ini menggambarkan bahwa Rasul itu huznun, ya, sedih melihat orang-orang musyrik itu ghair istijabah, tidak merespon kepada ajakan agar menggenggam, memegang, memeluk, ya, agama Allah Ta'ala dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Padahal bagi orang musyrik Quraisy, ya, Muhammad itu sudah tahu orangnya bagaimana, siapa bapaknya, siapa ibunya. Maka dijelaskan dalam surat At-Takwir itu ayat ke-22, itu ada kalimat wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma dan bukan. Sahibukum, teman kalian. Sahib itu dalam kosakata Arab berarti alladzi yahtalituna mundu sigharihi. Orang yang telah dikenal sejak kecil, ini orangnya. Inilah, ini karakternya, begitu sifatnya, dan punya orang tua dikenal. Tapi tatkala orang tersebut membawa satu pemahaman, satu ide yang beda dengan pemahaman mereka, mereka menolak. Mereka yang mereka bertolak belakang, mereka membelakangi mereka yang membawa pendapat yang beda tadi. Jadi dengan demikian bahwa orang-orang Quraisy sudah tahu Muhammad itu orangnya baik, ya. Orang tuanya pun dikenal oleh mereka, makanya kalimatnya sahibukum. Bahwa orang yang dikenal dari kecil itu yang diketahui karakternya itu bukan orang gila, bimajun, bukan, dia bukan gila, orang yang baik. Cuma karena keengganan adanya isti'la, ya, sikap tinggi hati, ya, istikbar, sikap sombong orang Quraisy, mereka ghair istijabah, tidak merespon ajakan Rasulullah untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan berlaku bertingkah yang baik. Mereka nggak mau. Ini namanya ada sikap sombong. Makanya Rasul menyebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk ke jannah orang yang di hatinya ada sebesar zarrah, sebesar molekul dari kesombongan. Ketika ada kalimat anak khairum minhu, aku lebih hebat ketimbang dia, beda statusnya, ya, beda manzilahnya, beda apa, beda kastanya gitu, ya, beda marhalahnya, beda tingkatannya, itu udah hati-hati. Makanya kenapa iblis diusir dari jannah itu karena dia mengatakan anak khairum minhu, aku lebih hebat ketimbang Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Adam tercipta dari tanah dan aku tercipta dari cahaya, dari api, gitu. Ini hati-hati dari sini bahwa ternyata kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa sifat tinggi hati, sifat sombong itu
merupakan sifat yang buruk sehingga orang-orang Quraisy pun tidak mau merespon ghair istijabah kepada ajakan berimannya Rasulullah Muhammad SAW karena ada amradul qalbi, ada penyakit hati. Sehingga kita pun sekarang kalau dalam mukhalat bergaul dengan masyarakat, dengan guru kita, ada perasaan isti'la itu ilmu nggak akan masuk. Nasihat nggak akan menolak, akan mentok gitu. Makanya, masya Allah, saya pernah dikumpulkan beberapa orang ustadz tuh di Jakarta, almarhum Ustadz Ahjami, beliau mengatakan bahwa tanda orang yang tawadhu itu ya, yang dia lebih menerima pendapat orang tuh, angtak balal haqqo walau sami'tahu min ajhalin. Dia menerima yang benar walaupun yang bicara tuh min ajhalin nas, orang yang paling bodoh, yang paling ajhal, ya paling bodoh lah di antara kita. Dia bicara benar bicaranya, diterima. Yang kedua, orang yang dia termasuk baik hati itu dia al yusur bita'afuf, dia gampang meminta maaf. Jadi gampang meminta maaf. Oh, maafkan saya itu ada kesalahan. Nah, ini orang yang baik. Kalau dia sudah 5 bulan dia salah ya, nggak pernah minta maaf, itu berarti hatinya udah keras, udah masya Allah ya Allah karim ya. Itu naudzubillah min dzalik. Baik, ini karakter orang Quraisy itu sampai mereka ghair istijabah, tidak mau menerima ajakan Rasulullah karena mereka ada amradul qalbi, ada penyakit hati sehingga mereka menolak ajaran Muhammad, walaupun Muhammad tahu bahwa Muhammad itu adalah sahib, orang dikenal oleh dia, orangnya solih ya, orangnya baik, bapaknya pun baik dan kakeknya pun bagus, tapi karena mengajak kepada satu ajakan yang tidak satu pemikiran ya, beda fikroh sehingga ditolak. Nah ini sehingga Rasul langsung dia huznun, bersedih ya, masya Allah. Yaqulu ta'ala musallian li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menggambarkan dengan ayat ini, dengan ayat fala'alaka bahi'un nafsaka ala asarihim. Bisa jadi engkau Muhammad akan membinasakan diri, akan membuat dirimu celaka dengan tidak meresponnya orang-orang Quraisy kepada dakwahmu untuk masuk Islam. Ini menggambarkan bahwa ada musallian, ada suatu penghibur buat Rasul, jangan bersedih dengan kecongkakan, dengan penolakan orang-orang Quraisy yang satu marga dengan kamu, yang sudah mengenal karakter kamu, diajak bersyahadat, diajak baik-baik kepada Islam, mereka justru mu'aradah, berpaling, jangan bersedih. Nah ini gambaran yang dimuat dalam ayat ke-6 surat Al-Kahfi. Fi huznihi alal musyrikina li tarkihim al-iman. Karena sedihnya Rasul, sedih huznin ya, au huznun fi huzni, sedihnya Rasul kepada orang musyrik karena dia tarkiyatul iman, meninggalkan iman, nggak mau beriman, nggak mau mengucapkan syahadat. Rasul bersedih. Satu daerah, satu tempat tinggal dan tahu karakter Muhammad, tapi diajak untuk bersyahadat, untuk berislam, dia nggak mau. Rasul sedih dia. Wa bu'duhum anhu, dan menjauhnya dari Rasulullah. Orang musyrik itu makin menjauh, makin menjauh. Bahkan Uqbah bin Mu'ayyid dia sering sekali ya membuat Rasul hampir binasa, dan dia pun sangat berani untuk menyimpan kotoran manusia di pundak Rasulullah gitu. Ketika sedang sholat itu demikian kejinya orang-orang Quraisy. Rasul sampai dia huznun, sedih karena sikap mereka. Langsung Allah memberikan hiburan kepada Rasulullah dengan kalimat fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Ini gambaran dari surat Al-Kahfi ayat ke-6. Langsung Allah menurunkan ayat pada peristiwa Rasul bersedih melihat orang-orang Quraisy yang ghair istijabah,
tidak merespon kepada ajakan Nabi Muhammad SAW. Turun surat Fatir ayat ke-8, surat 35 ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tadhhaba nafsuka 'alaihim hasarat. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka orang-orang kafir musyrik. Diajak kemudian juga Allah dalam surat An-Nahl ayat surat 16 ya. An-Nahl ayat 127 menyebutkan kalimatnya wala tuhzinu alaihim, dan engkau jangan bersedih kepada mereka. Allah menghibur ini kepada Rasulullah agar sikap Quraisy yang diajak kepada thariqul khair, jalan yang baik, menolak. Jangan-jangan kita pun punya disebutkan dalam Quran tuh biwajihin abusin ya, wajahnya apa bermuka masam gitu. Kita sebagai pembina ya sebagai pembimbing harus tetap sabar. Kan itu bukan karakter manusia ya. Ya memang manusia tuh punya khasnya karakter ya. Ada yang istijabah, ada yang gampang merespon gitu. Ada yang dia istilah 5 tahun dibina, untuk datang tepat waktu itu ya repot ya. Untuk indibat, untuk disiplin itu tetap aja. Pekan depan bertemu misalnya untuk pengajian tuh pukul 14 tepat. Ini banyak aja alasan gitu. Segala macam dibuat-buat alasan sehingga udah telat. Datangnya dia wajhun abus, wajahnya cemberut lagi ya. Waduh ini jangan sedih hati kita. Harus tetap kita senyum dengan senyum kebaikan insya Allah. Ini Rasul itu beliau sama pamannya ya. Sama orang yang dikenal, bahkan di pundak beliau ya diletakkan kotoran yang sangat bau, diletakkan bagian tubuh binatang ya, domba yang sudah mau keluar belatungnya. Mas Rasul demikian keji. Ya kita dalam dakwah tuh, dalam pengajian tuh banyak kerintangan. Ini bagian yang akhdul intibar ya, mengambil pelajaran. Kita harus lebih sabar, lebih tenang insya Allah. Ini ayat ke-6 hiburan Rasulullah ya. Allah Ta'ala menghibur Rasulullah untuk tetap senantiasa istiqdam, maju ke depan ya. Jangan sampai al-ya'sus, jangan sampai dia pesimis gitu insya Allah. Sangat mungkin putra kita yang diidam-idamkan, yang didoakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah jadikan pasangan saya, putra-putri saya yang menunjukkan hati ya. Ya anak kita yang macam-macam misalnya. Kita pun banyak beristighfar, astagfirullahaladzim. Jangan-jangan kita pun dulu tatkala remaja berbuat pongah pada orang tua kita atau berbuat kurang ajar pada kakak kita ya, ini juga harus hati-hati. Artinya kita muhasabah yubun nafsi, introspeksi diri insya Allah. Baik, ayat tadi memang menggambarkan Allah menghibur kepada Rasulullah tentang mauqiful Quraisy, sikap orang-orang Quraisy ya, sikap mereka yang senantiasa mu'aradah, menghindari bertolak belakang dari ajakan Rasul untuk insyaallah. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
Inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi zinatan sebagai perhiasan. Laha pada bumi tersebut. Lina bluwahum ayuhum ahsanu amala. Agar kami, kata Allah Ta'ala, menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Lina bluwahum. Nunnya ini berarti Allah Ta'ala. Lina bluwahun, agar kami menguji kepada mereka orang-orang, anas, ayyuhum, siapa di antara manusia, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat semua yang Allah muliakan. Ini ada sebuah hadis Rasul qala an Abi Sa'id Al-Khudri annahu qala inna dunya hulwatun khadiratun. Ini dunia itu sebagai ibtila ya, sebagai balaun, ujian. Inna dunya, sungguh dunia itu hulwatun khadiratun. Sesuatu yang manis dan memikat. Ya, memikat memang ya. Bahkan dengan dalam surat Al-Anfal ada kalimat wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annama, sungguhnya apa-apa perkara, amwal dalam harta, aulad putra putri itu fitnah. Fitnah itu asbabul isyan wa dzunub, penyebab adanya kemaksiatan dan dosa. Jadi namanya madakhil ya, pintu masuk dari dosa dan kemaksiatan bisa jadi dari masalah putra kita, dari harta kita gitu. Makanya tadi sebutkan hadisnya itu inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu manis dan memikat lah, membuat orang semuanya tertarik. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sungguhnya Allah Ta'ala mustakhlifukum atau mustakhlifakum, memberikan amanah fiha pada masalah tadi. Jadi Allah tuh istikhlaf, memberikan kekuasaan agar engkau tuh mengurusi masalah harta, masalah putra, manusia itu, agar kita istikhlaf menjadi penguasa untuk ya mensayyitarah, menguasai ya, litaslifi, untuk membangun ya, mengelola katakanlah, agar manusia, agar putra putri kita, agar umat tuh istikhlaf, kita urus, kita kuasai, itu amanah. Makanya sarana untuk ke surga, ke jannah itu dengan tadi kita menguasai manusia untuk bersama-sama dalam kebaikan, diarahkan, ya, dididik, insya Allah. Kata Rasulullah, fanadhiru madza ta'malun. Bagaimana ya? Perhatikan bagaimana kita berinteraksi dengan masalah dunia, masalah kenikmatan tadi. Kaifa ta'malun, bagaimana kita berinteraksinya? Bagaimana kita mengurusnya? Baru kata Rasulullah, fattaqud dunya wattaqun nisa. Fattaqud dunya, maka takutlah dengan dunia. Dengan dunia, karena dunia itu orang bisa tidak saling bertanya. Karena dunia bisa mungkin ada ketersinggungan. Masalah dunia, ya masalah uang, mendapat amanah tidak pas, padahal memberikannya pun tidak pakai nizam, nggak pakai aturan keuangan yang benar ya, tidak tercatat, lupa, sehingga ada ada kesalahan. Akhirnya muncul ya
ada ketersinggungan, sangat mungkin. Atau bentuk fitnah yang lain sangat mungkin ya. Karena hubbud dunya, cinta dunia sampai al-ghayah subarilul wasilah. Untuk mencapai tujuan subarilun menghalalkan segala cara dia. Ini pun salah, hati-hati gitu. Ini fitnah itu luar biasa ya. Ada orang yang tidak mau kajian pekanan karena dia mencintai jabatan. Wah, cinta segala macam lah dia. Mendingan ukhuwah terpecah-pecah asal tujuanku tercapai. Ini pun fitnah dunia sama. Ini jangan sampai terjadi ya. Bahkan saya tuh ketika bertemu Ustadz Syurahman mengatakan beliau orang yang baik itu adalah, ini guru Anas dari Ciamis ya, beliau itu mengatakan orang yang paling baik itu kepada orang yang pernah memberikan ungkapan satu hadis aja, ketika meninggal di mana dia membungkuk ya, saking dia hormat gitu. Ini orang yang hanya mengajarkan satu kalimat potongan hadis doang. Ada makamnya sampai membungkuk itu. Ketika anak dipanggil oleh beliau mengatakan, hati-hati kepada guru kita, jangan sampai ungkapan kita, ucapan kita membuat dia tersinggung. Masya Allah. Bahkan dengan pernahlah dia mendapatkan arahan. Ini gambaran bagaimana hati-hati kita jangan sampai kayak orang Quraisy ya, mereka berbuat yang tidak baik ya, goir adab ya, sesuai dengan etika. Nah ini bagian dari fataku dunia, takutlah akan dunia. Yang kedua, wattaqun nisa, dan takutlah kepada wanita. Fa inna awala fitnah, sesungguhnya permulaan fitnah Bani Israel pada Bani Israel. Jadi ini Rasul tuh mengajak kita akhdul intibar, mengambil pelajaran. Kenapa di warung kondang terjadi begini-begini, ada kisahnya nih misalnya ya. Oh masalah ini, nah kita ambil pelajaran. Jangan kita hobi diceritakan, hola diceritakan di sini, ada kisah begini-begini, orangnya begitu-gitu. Jadi ngerumpi bukan, tapi akhdul intibar. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ini kisah disebutkan sebagai intibar, pelajaran buat kita. Kita mengambil pelajaran, mengambil satu bentuk perubahan buat kita, alias pelajaran buat kita. Makanya dengan demikian dalam sebuah kisah itu, sebuah peristiwa itu ada pelajaran yang diambil. Kita banyaklah melihat kejadian. Ini Bani Israel, kisah yang sangat luar biasa. Mereka manusia ya, keturunan yang pada pandai-pandai, bahkan semua nabi dari Bani Israel semuanya. Awala fitnah Bani Israel kanat finisa. Ujian Bani Israel yang mereka pandai, semua nabi dari Bani Israel semuanya. Ternyata fitnah ujian itu dari masalah wanita. Artinya muhlik, celakanya Bani Israel itu karena apa? Karena masalah wanita, masalah dunia gitu. Ini insya Allah Anda masih ya harus hati-hati lah masalah dunia wanita itu, harus hati-hati. Hati-hati, dunia dan wanita itu meski ikhdar ya, meski ikhtiyat, hati-hati. Karena konon ini Anda masih ingat Ustadz Thorik, Ustadz Almarhum, Ustadz Umum ya. Saya mengatakan bahwa wanita itu menjadi hati-hati. Orang yang kaya ingin ta'adud, bertambah wanita. Ini ucapan orang soleh ya. Ta'adud itu nambah istri ya. Itu boleh katanya. Tapi hati-hati. Bagaimana mengenai dakwah di masyarakat itu? Apakah diterima di masyarakat? Gitu. Itu hati-hati. Ini maksudnya fitnah, ini mengingkari menyikapi, bukan ingkar pada hadis, tapi barangkali sebuah sikap kita harus hati-hati. Ada kalimat fattaqud dunya wattaqun nisa. Akan dunia, takutlah akan wanita. Ini bisa difitnah, insya Allah guys. Karena orang akan bisa jadi nanti mu'aradah, berpaling karena masalah wanita yang ada pada keluarga kita, ya nggak dibina, atau yang ada pada yang kita sayyidah kita
urusi, nggak beres, ini hati-hati. Banyak pelajaran, ini mudah-mudahan jadi i'tibar, jadi sebuah ibrah, sebuah pelajaran cermin buat kita bahwa ternyata masalah-masalah ujian di kehidupan ini adalah dari masalah dunia dan wanita di antaranya. Kemudian ana ingat ucapan Imam Fudail bin Iyad mengenai ujian ini ya, ibtila ini insya Allah akan menjadi bisa terentaskan, bisa dihadapi ujian dunia ini ketika pertama kita harus berpegang teguh kepada risalah Allah Ta'ala. Tamasuk li risalatihi. Insya Allah. Manakala kita memegang teguh pada risalah Allah Ta'ala, insya Allah kita ujiannya akan bisa diatasi. Yang kedua adalah kita indibat di sunnati Nabi Muhammad SAW. Kita disiplin komitmen dengan sunnah Nabi. Insya Allah. Yang ketiga, mukhlisun bil amal. Kita ikhlas dalam beramal. Semuanya ya Allah ya Karim. Kita ikhlas. Insya Allah udah cocok dengan syariah Allah Ta'ala. Yang kedua, mempertahankan sunnah Nabi. Jelas-jelas para ulama sudah sangat banyak mengambil sebagai landasan. Yang ketiga, kita senantiasa ikhlas. Itu akan insya Allah ujian yang ada tuh Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluar insya Allah. Mudah-mudahan dari ayat ke-5, ayat ke-6, ayat ke-7 diambil kesimpulan bahwa ayat ke-5 ini ungkapan orang Quraisy itu yang mengatakan bahwa Allah punya putra, punya putri, itu ucapan yang tidak ada dasar ilmu. Hanya ucapan saja tanpa ada dilalah, tanpa ada dalil yang benar. Ayat ke-6 ini hiburan buat Rasulullah manakala melihat sikap orang-orang Quraisy yang senantiasa mu'aradah, menghindari ya, membelakangi ajakan Rasulullah untuk masuk Islam, untuk merespon dakwah. Rasul dihibur dengan adanya ayat-ayat yang menenangkan beliau. Kemudian ayat ke-7 ini menggambarkan bahwa adanya dunia dengan segenap hiasan itu sebagai bentuk keindahan. Tapi yakinkan dunia tersebut dengan segenap keindahannya menjadi ujian buat kita semua, siapa yang paling baik amalnya. Kemudian Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahwa kita akan senantiasa mampu keluar dari ujian dan mengedepankan akhlak yang mulia, amal yang paling baik, manakala kita senantiasa tamasuk risalatihi, memegang kepada risalah Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita disiplin, komitmen dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kita senantiasa ikhlas dalam beramal, hanyalah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Ada tambahan, ada pertanyaan, sangat diharapkan untuk membangun komunikasi dalam majelis ini, insya Allah. Dikembalikan kepada Rois Majelis, kepada presenter Bangga. Jazakumullah ahsanal jaza Ustaz Udang yang sudah menyampaikan tafsir surat Al-Kahfi sampai dengan ayat ke-7 ya saja. Insya Allah. Taib apa nih? Anak gelap sekali. Masya Allah, ya bahasa insya Allah. Bahasa tafadhal. Mati lampu. Allahu Akbar. Di DPD ya Allah. lagi mati Allahu lampu. Akbar. Nah, jadi intinya
Jadi pakai tethering. Allahu Akbar. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silakan, masih ada waktu 4 menit lagi mungkin terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Bondan. Tafadhal masyaallah. Kayaknya udah konsentrasi mau buka kayaknya. Apalagi ibu-ibu. Kayaknya mungkin bisa jadi Zoom-nya sambil masak ini ibu-ibunya. Mafhum insyaallah. Tapi kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, mungkin insya Allah kita akan lanjutkan kembali tafsir surat Al-Kahfi ini di lain kesempatan ya. Insya Allah mungkin juga dengan pemateri yang lain ya Ustaz ya. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan, kalau enggak besoknya lagi gitu ya. Tergantung kesiapan materi dan juga hal-hal perangkat-perangkat yang mendukungnya. Taib jazakumullah khairan Ustaz atas ininya. Marilah kita sama-sama tutup pertemuannya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pamit. Wilujeng buka kasadayana. Ya, repray. Amin. Turun. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب